Dapatkan koleksi buku karya Ustadz Dr. Ariful Bahri Hafizahullahu Ta'ala. Dan miliki segera buku ulama mazhab dan manhaj. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kesempatan kepada kita bersama untuk hadir di dalam majlis yang mana kita akan membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketahuilah ikhwatul Islam bahwa ternyata di dunia ini ada yang namanya dua raudhah. Yang pertama raudhah yang ada di Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kaum muslimin mereka berlomba-lomba untuk bisa beribadah di dalamnya. Dan kita tahu kita sulit sekali untuk mendapatkannya. Bahkan kesempatan kita hanya satu kali sahaja, dan kita juga tidak bisa lama duduk di sana. Kemudian ternyata ada lagi raudhah yang kedua. Raudhah yang kedua ini adalah raudhah yang ada di mana saja, dan kita bisa menciptakannya. Dan pahalanya sama serta keutamaannya juga tidak jauh berbeza. Raudhah yang pertama adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku adalah taman di antara taman-taman surga. Sedangkan raudhah yang kedua adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza marartum bi raudhatin min riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati taman di antara taman-taman surga, maka singgahlah, mampirlah di sana. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Dan pertanyaan mereka tidak muncul karena yang mereka tahu taman surga itu hanya satu saja. Taman surga atau raudhah hanya satu. Kemudian tiba-tiba Nabi mengatakan, apabila kalian lewat di taman surga, mampirlah, singgah dulu sebentar. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Maka di saat itulah Nabi mengatakan majalisus zikir. Itu majlis yang dibacakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir yang terbaik sebagaimana yang kemarin telah kita jelaskan adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bisa kita katakan ikhwatul Islam, Masjid Nabawi ini semuanya adalah taman di antara taman-taman surga. Karena mulai dari ujung kanan ke ujung kiri, dari depan sampai belakang, semuanya dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa kita katakan bahwa Masjid Nabawi ini adalah taman di antara taman-taman surga dengan makna yang kedua. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, Allah kumpulkan dua taman surga. Taman surga yang ada di antara rumah Nabi dan mimbar Nabi, dan taman surga yang ada di Masjid Nabawi, yang mana tentunya di antara salah satu keutamaan raudhah. Kenapa raudhah disebut dengan raudhah? Baik itu raudhah yang pertama atau raudhah yang kedua, apapun amalan ibadah yang kita lakukan di dalamnya, selama kita berada di dalamnya, maka seolah-olah ibadah tersebutlah yang mengantarkan kita ke dalam surga yang sesungguhnya. Dan semoga Allah mudahkan langkah kita masuk ke dalam surga. Dan itulah yang ingin kita lakukan selama kita berada di dalam Masjid Nabawi. Kita ingin mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang disebut dengan taman-taman surga dari makna yang kedua. Kemudian salat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan buat junjungan alam Nabi kita yang mulia, uswah dan qudwah kita bersama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang tidak boleh kita lewatkan adalah selalu sering mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Allah memberikan perintah kepada kita untuk mengucapkan ibadah ini, perintahnya lain dari yang lain. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, ketika Allah memerintahkan kaum muslimin untuk melakukan sesuatu, maka pasti diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Dan ayat-ayat seperti ini akan berada di awal ayat. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Mengapa berada di awal ayat? Karena ketika Allah memerintahkan kita berpuasa, tidak mungkin Allah berpuasa. Kemudian misalnya ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian.
Tidak mungkin Allah memerintahkan kita beriman agar Allah beriman, tidak mungkin. Makanya perintah itu di dalam Al-Quran biasanya untuk hambanya, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita perhatikan kalimat ya ayyuhalladzina amanu pasti berada di awal ayat. Tapi lihat ayat yang berbicara tentang salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa awal ayatnya? Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Setelahnya baru ya ayyuhalladzina amanu. Lain dari yang lain. Kenapa demikian? Karena Allah sebelum memerintahkan kita untuk bersolawat kepada Nabi, Allah yang memulainya. Dan itu tidak akan kita temukan di dalam perintah yang lain. Seperti tadi yang kita contohkan, Allah perintahkan kita berpuasa, Allah tidak mungkin berpuasa. Tapi dikala Allah perintahkan kita bersolawat, ternyata Allah dulu yang bersolawat kepada baginda Nabi yang mulia. Makanya ya ayyuhalladzina amanu itu berada di pertengahan ayat, bukan di awal ayat. Kenapa di pertengahan ayat? Karena perintah ini diwajibkan kepada kaum muslimin setelah Allah mulakan dengan dirinya dan duakan dengan malaikatnya. Baru yang ketiga kita sebagai hambanya. Maka dengan itulah kita tahu innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah, artinya takkid inna, sesungguhnya artinya Allah pasti berselawat kepada Nabi. Begitu juga malaikat berselawat kepada Nabi. Kemudian baru Allah perintahkan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, maka berselawatlah kalian. Tahukah kita apa makna sallu alaihi? Apa arti sallu alaihi? Apa makna sallu alaihi? Kalau kita artikan berselawatlah kepada Nabi, artinya benar tapi salah. Benar tapi salah. Tapi artinya ikhwatul Islam, perbanyaklah berselawat kepada Nabi. Karena ada kalimat sallu, lamnya itu ada dua. Atau yang kita kenal dengan kalimat syiddah. Kan baris syiddah namanya kan, di dalam harakat, di dalam asykal namanya syiddah. Dan syiddah itu artinya, kenapa disebut dengan syiddah? Karena setiap harakat yang melakukan fathah. Kenapa disebut dengan fathah? Karena biasanya mulut kita berterbuka. A, ba, maka disebut dengan fathah. Fathah itu artinya terbuka. Disebut dengan fathah karena biasanya mulut kita terbuka, maka disebut dengan fathah. Diambil dari kata-kata fathah. Bisa dipahami? Jadi setiap harokat fathah, kasrah, sukun, dhammah itu ada maknanya. Begitu juga di antara salah satu maknanya adalah syiddah. Tasydid kalau bahasa kitanya. Apa bahasa Arabnya? Syiddah. Disebut dengan syiddah untuk penekanan. Apabila ada kalimat syiddah di dalam bahasa Arab, berarti itu lebih dari yang lain. Maka itulah yang Allah sebutkan di dalam kalimat ini, sallu. Apa arti sallu? Berbanyaklah mengucapkan salawat. Berarti kalau kita mengucapkan satu kali salawat, apakah kita telah termasuk dalam ayat ini? Belum. Tapi diperbanyak. Kalau kita berbanyak baru. Wasallimu. Apa arti wasallimu? Berbanyak mengucapkan salam. Bisa dipahami? Agar kita tahu kewajiban kita kepada Nabi, apakah kita sudah betul-betul menunaikannya atau belum. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memerintahkan ibadah salawat, Allah mulakan dengan dirinya. Artinya Allah dulu yang bersalawat kepada Nabi, kemudian para malaikat juga bersalawat kepada Nabi, kemudian yang ketiga baru Allah perintahkan kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya ikhwatul Islam, ternyata ibadah ini adalah ibadah yang Allah juga melakukannya, malaikat juga melakukannya, kemudian baru kita diperintahkan untuk melakukannya. Ibadah yang luar biasa, dan itu ada bentuk keagungan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalimat salam dan salawat itu adalah bagaimana kita mengagungkan, menghargai, menghormati, menjunjung tinggi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu caranya adalah perbanyaklah mengucapkan salam dan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad an-nabi al-ummi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. اللهم بارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita sebelumnya, masih berkaitan dengan kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang kita kenal dengan kota Madinah. Dan kota Madinah selalu kita menyebutkan bahwa kota Madinah, karena Madinah itu artinya adalah sebuah kota, sehingga kota Madinah tidak punya nama. Namanya hanyalah Madinah sahaja. Dan Madinah itu artinya adalah sebuah kota. Dan nama kota Madinah diambil dari nama baginda Nabi yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada nama Nabi di dalamnya, maka disebut dengan Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
atau kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita disebut dengan kota Nabi, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Madinah itu artinya sebuah kota. Al-Madinah itu artinya sebuah kota. Ketika kita ingin menyebut misalnya kota Makkah, bahasa Arabnya adalah Madinatu Makkah. Ketika kita ingin menyebut kota Jeddah disebut dengan Madinatu Jeddah. Ketika kita menyebut dengan Madinah Nabi, apa sebutannya? Madinah An-Nabawiyah atau Madinatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara keagungan yang dimiliki oleh kota Madinah ketika dia tidak punya nama kecuali diambil dari nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu merupakan keutamaan yang luar biasa, seolah-olah menyandarkan Madinah ini kepada dirinya sendiri, sehingga dengan itu pula lah Madinah menjadi kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mencintai kotanya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai kotanya, maka wajib hukumnya kaum muslimin untuk mencintai kota yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak sekali di antara bentuk kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap kotanya. Salah satunya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa untuk kota Madinah. Dan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa yang luar biasa. Makanya Nabi menyebutkan Allahumma barik lana fi samarina. Ya Allah, berikan keberkahan terhadap buah-buahan yang ada di daerah kami ini, yaitu di kota Makkah, di kota Madinah An-Nabawiyah. Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah, ya Allah berikan keberkahan terhadap buah-buahan kami. Sehingga kita lihat di kota Islam, di sini akan kita jumpai buah-buahan yang tidak akan kita jumpai di daerah manapun. Padahal di sini bukan yang mengkonsumsinya, tapi itu merupakan di antara bentuk keberkahan yang ada di dalamnya. Kenapa demikian? Nabi yang berdoa untuk kotanya. Dan di antara salah satu doa Nabi, ya Allah berikan keberkahan terhadap Samarina, buah-buahan kami, tumbuh-tumbuhan kami, kurma kami, semuanya didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu buah-buahan yang paling indah yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an adalah an-nakhl, adalah kurma. Dan kurma Madinah ini merupakan kurma yang betul-betul diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hadiah yang paling bagus bagi kaum muslimin ketika mereka pulang ke kampung halaman adalah kurma yang tumbuh di kota Madinah dan diambil di kota Madinah di dalam lingkaran tanah haram. Karena kurma Madinah adalah kurma yang barokah. Sedangkan kurma di daerah yang lainnya tidak ada jaminan keberkahannya. Kenapa berkah? Karena Nabi SAW yang mendoakannya. Makanya ikhwatul Islam, di antara hadiah yang terindah bagi kita yang melaksanakan ibadah yang mulia ini adalah kurmanya, yaitu kurma Madinah. Kurma yang mana Ustaz? Semua kurma yang tumbuh di bagian tanah haram Madinah. Dan kota Madinah, radius tanah haramnya, kalau kita tarik dari Masjid Nabawi ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, itu kurang lebih 8 kilo. Ke kanan 8 kilo, ke kiri 8, ke depan belakang, ke belakang juga 8 kilo. Artinya semua daerah atau semua kurma yang tumbuh di dalam radius tanah haram ini, maka itu adalah kurma yang barokah karena Nabi yang mendoakannya. Kemudian ikhwatul Islam, wa barik lana fi madinatina, dan berikan keberkahan terhadap Madinah kami ini. Nabi SAW mendoakan yang demikian, ya Allah berikan keberkahan terhadap Madinah kami ini. Bahkan di dalam riwayat yang lebih kuat lagi yang menunjukkan bagaimana keutamaan kota Madinah, apa kata Rasulullah SAW? Allahumma ja'al bil madinati di'fai ma bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan keberkahan yang ada di dalam kota Madinah 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Berarti mana yang lebih berkah, Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Dua-duanya. Tapi Nabi meminta kepada Allah agar keberkahan yang ada di Madinah dilebihkan. Dua-duanya adalah daerah yang barokah. Mekah daerah yang barokah, Madinah juga daerah yang barokah. Dan keberkahan daerah tersebut karena Mekah dan Madinah memiliki nama yang sama. Mekah disebut dengan qaryah, Madinah juga disebut dengan qaryah. Mekah disebut dengan Al-Amin, Madinah juga disebut dengan Al-Amin. Mekah disebut dengan Al-Balad, begitu juga dengan Madinah disebut dengan kata yang sama. Mekah dipanggil dengan barokah, begitu juga dengan Madinah. Tapi keberkahan yang ada di dalam kota Madinah, Nabi bermohon kepada Allah agar diberikan 2 kali lipat. Kedua-duanya adalah daerah yang barokah, kedua-duanya adalah daerah yang haram. Tapi dalam sisi keberkahan, Madinah unggul dengan doa Nabi SAW.
Secara umum, Makkah adalah daerah yang paling mulia. Kita tidak ragukan itu lagi. Makkah adalah Madinah, daerah yang wajib bagi kaum muslimin untuk mencintainya. Sedangkan Madinah ini, umat Islam, sebenarnya ibadah yang kita lakukan tidak ada urusannya dengan Madinah. Iya atau tidak? Dikala ada orang umrah datang dari kampung halamannya menuju Jeddah, dari Jeddah menuju Makkah, kemudian dia melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah. Kemudian setelah dia selesai melaksanakannya, pulang lagi ke Jeddah, ke kampung halamannya. Sah atau tidak ibadahnya? Kenapa sah? Dia tidak datang ke kota Madinah. Sah atau tidak? Ibadah haji dan umrahnya sah, tapi travelnya tidak sah. Bisa dipahami? Coba kalau ada di antara kita yang tidak pergi ke Madinah, apa yang terjadi? Bukan rugi lagi. Paling tidak nanti dia akan ganti travel. Ini kenapa kita tidak datang ke kota Madinah? Padahal hukum asalnya Madinah tidak ada hubungannya dengan ibadah yang kita lakukan. Bisa dipahami? Sangkut pautnya Mekah atau ibadah haji dan umrah ini tidak ada hubungannya dengan Madinah. Apabila ada orang yang datang ke sini tanpa mereka mendatangi Madinah, ibadahnya sah, tapi pasti kita tidak akan pernah mau. Tidak ada orang yang mau datang ke sini kemudian beribadah kecuali mereka ingin menginjakkan kakinya di tanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga itu adalah bagian daripada fitrah manusia. Artinya ikhwatul Islam, Mekah itu adalah sesuatu yang kita tempuh, fitrah manusia, dan itu adalah daerah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan ketika Nabi diusir dari Mekah Al-Mukarramah, dari kampung halamannya, dengan mengatakan, wallahi innaki la khairu ardillah wa ahabbu ardillahi ilallah walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Demi Allah, wahai Mekah, engkau adalah tanah yang terbaik, tanah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah aku tidak diusir, aku tidak akan pernah meninggalkanmu untuk selama-lamanya. Ini merupakan di antara bentuk kecintaan Nabi yang luar biasa kepada Makkah Al-Mukarramah. Namun apalah daya, Nabi terpaksa hijrah. Dan di antara makna hijrah itu, ikhwatul Islam, adalah meninggalkan sesuatu karena Allah dan tidak lagi kembali ke tempat asalnya. Itu disebut dengan hijrah. Bisa dipahami? Makanya Nabi hijrah dari Mekah menuju Madinah. Mekah itu apakah Nabi bisa tinggal di Mekah atau tidak? Apakah Nabi bisa meninggal di Mekah atau tidak? Tetapi kenapa Nabi tidak melakukannya? Karena Nabi sudah berikrar hijrah ke kota Madinah. Dan makna hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu karena Allah, menyelamatkan agama Allah Azza wa Jal, kemudian tidak lagi kembali ke tempat semula. Makanya Nabi bukan berarti Nabi tidak sayang kepada kota Mekah. Nabi sangat mencintainya. Tapi kenapa Nabi tidak menjadikan Mekah sebagai tempat tinggalnya? Padahal Mekah sudah menjadi daerah kaum muslimin. Semua orang-orang yang ada di sana sudah masuk ke dalam agama Islam. Keluarga Nabi sudah masuk ke dalam agama Islam. Terutama jika terjadi Fathu Mekah. Tahun berapa Fathu Mekah? Selalu kita ulang. Tahun berapa Fathu Mekah? Tahun ke 8 Hijriah. Tahun ke 8 Hijriah. Mekah itu sudah menjadi milik Nabi kalau bahasa kitanya. Sudah menjadi tempat aman bagi Nabi. Tapi Nabi tidak pernah tinggal di sana dalam waktu yang lama. Bukan berarti Nabi tidak suka, tapi Nabi sudah hijrah ke kota Madinah, sehingga mau tidak mau Nabi harus berada di kota Madinah untuk selama-lamanya. Agar Nabi mengajarkan atau agar kita tahu bahwa makna hijrah itu meninggalkan sesuatu karena Allah dan kita tidak kembali lagi. Dan hijrah itu banyak macamnya, ikhwatul Islam. Ada hijrah dari suatu tempat ke tempat yang lainnya. Ada hijrah dari perbuatan maksiat ke perbuatan yang baik. Ada hijrah dari teman yang tidak baik kepada teman yang baik. Itu semuanya disebut dengan hijrah. Dan kaum muslimin, semua mereka wajib hijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Hijrah itu artinya diambil dari kata-kata hajara. Hajara itu artinya adalah meninggalkan. Artinya kaum muslimin harus meninggalkan dosa dan maksiat. Kaum muslimin harus meninggalkan lingkungan yang tidak bagus agar mereka mudah beribadah kepada Allah. Dan kaum muslimin harus meninggalkan teman-teman yang mengajak mereka menuju neraka Allah Azza wa Jalla. Kita harus menghijrahkan itu semua dan kita tidak akan kembali lagi. Itu makna dan konsekuensi daripada hijrah. Makanya kita perhatikan kaum muslimin, para sahabat Nabi, termasuk Nabi, ketika mereka hijrah, mereka tidak akan lagi kembali ke kota Mekah. Bukan berarti Mekah tidak memiliki nilai, atau bukan berarti Mekah tidak mulia. Mekah tanah yang paling mulia semulia-mulianya. Tapi karena kaum muslimin sudah hijrah, sehingga mereka menjadikan tempat hijrahnya yaitu Madinah sebagai kampung halamannya. Terlepas daripada itu semua, ikhwatul Islam, bahwa Makkah itu adalah daerah yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kenapa Nabi meninggalkan Makkah? Karena
karena Nabi sudah berikrar hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala ke kota Madinah, dan Nabi akan tinggal selama-lamanya dan senantiasa berada di kota Madinah. Selama Nabi hidup, Nabi tidak akan pernah meninggalkan Madinah. Setelah Nabi wafat, Nabi akan tetap berada di Madinah untuk selama-lamanya. Kemudian ikhwatul Islam, makanya Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa barik lana fi madinatina, ya Allah berikan keberkahan terhadap kota Madinah kami. Di dalam riwayat yang lain, jadikan keberkahan yang ada di sini 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah. Sehingga ada beberapa sisi yang menunjukkan keutamaan kota Madinah melebihi dari semua daerah yang ada di dunia. Karena daerah yang barokah itu ikhwatul Islam adalah daerah-daerah yang disebutkan oleh Nabi SAW. Tempat kelahiran Nabi sudah pasti barokah, tempat wafat Nabi sudah pasti daerah yang barokah. Jadi daerah yang barokah itu adalah daerah yang diberikan keberkahan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak ada daerah barokah di dunia kecuali kalau keberkahan itu keluar dari lisan baginda Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu baru disebut dengan berkah. Sedangkan daerah kita, maka kita berharap semoga menjadi daerah yang barokah. 2 kalimat yang tidak sama. Kalau Mekah Madinah barokahnya mutlak. Kalau daerah yang lainnya barokahnya tidak mutlak. Artinya sesuai dengan keadaan orang yang ada di dalamnya. Bisa dipahami? Makanya kenapa berkah itu disebut dengan berkah ikhwatul Islam, agar kita tahu kenapa berkah disebut dengan berkah. Berkah itu diambil dari kata-kata birkah. Birkah itu hukum asalnya ikhwatul Islam adalah biasanya ada sumur kecil yang ada air yang sangat jernih yang langsung bisa diminum. Di dalam bahasa Arabnya disebut dengan birkah. Di dalam bahasa Arab disebut dengan birkah karena air minum itu adalah sumber kehidupan dan sumber keberkahan. Maka dari itulah disebut dengan berkah. Makanya berkah disebut dengan berkah. Apapun apabila keberkahan disebut dengan berkah, ada 2 hal yang ada di dalamnya. Yang pertama, ada kebaikan yang banyak di sana, maka disebut dengan keberkahan. Mekah banyak kebaikan di dalamnya, Madinah banyak keberkahan di dalamnya. Al-Quran berkah, banyak kebaikan di dalamnya. Zam-zam berkah karena banyak kebaikan di dalamnya. Kemudian yang kedua, ini syarat yang kedua, baru pantas disebut dengan berkah. Keberkahan tersebut sifatnya abadi dan untuk selama-lamanya. Zam-zam ini keberkahannya abadi, sampai kiamat Zam-zam akan berkah. Al-Quran sampai kiamat akan berkah. Madinah sampai kiamat akan berkah. Mekah sampai kiamat akan berkah. Sedangkan di tempat yang lainnya tidak ada jaminan keberkahan untuk selama-lamanya. Maka yang bisa kita sebutkan adalah semoga mendatangkan keberkahan. Tapi kalau disebut ini orang barokah, tunggu dulu. Kenapa tidak boleh demikian? Harus ada 2 syarat. Yang pertama, kebaikan yang banyak ada pada dirinya. Yang kedua, keberkahan tersebut untuk selama-lamanya. Dan tidak ada di antara kita yang bisa menjamin bahwa kita bisa melakukan kebaikan untuk selama-lamanya. Makanya keberkahan itu pantas disebut dengan berkah apabila itu diucapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah makna daripada kalimat berkah. Dan itu yang ada pada kota Madinah. Bahkan kota Madinah berkahnya 2 kali lipat dibandingkan dengan berkah yang ada di Mekah Al-Mukarramah. Sehingga kalau seandainya keberkahannya 2 kali lipat dibandingkan dengan keberkahan yang ada di Mekah Al-Mukarramah, maka kebaikan yang kita lakukan di dalam kota Madinah secara khusus juga akan mendatangkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa dengan pahala yang tidak ternilai harganya. Sehingga bagi kita yang ada di kota Madinah, senantiasa kita memberikan motivasi, lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Tidak ada pintu kebaikan kecuali kita ingin mengetuknya, kita ingin masuk di dalamnya. Jangan pernah anggap remeh satupun kebaikan, walau hanya sekedar mengambil sampah yang berada di dalam Masjid Nabawi, itu adalah keberkahan. Padahal itu hanya sekecil saja. Misalnya kita lihat salat, kemudian ada kerikil kecil misalnya, kita ambil, kita buang, itu ada ibadah yang kita tidak tahu. Bisa jadi ibadah itulah yang memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan keberkahan dalam kehidupan kita. Apalagi dikala kita melakukan di kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita misalnya menjaga kebersihan, mengambil, kalau seandainya mengambil kerikil saja, mengambil sampah saja yang akan mengganggu kaum muslimin, maka tentunya itu merupakan keberkahan. Apalagi kalau seandainya kita mengambil puntung rokok misalnya, yang akan mengganggu kaum muslimin, atau asap rokok yang akan memberikan mudarat kepada kaum muslimin. Tidak pantas seorang muslim ketika mereka datang di tanah yang barokah, kemudian mereka menodai keberkahan tersebut dengan hal-hal yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengingatkan ikhwatul Islam, ketika kita berada di kota Madinah, ini kampung halaman Nabi,
Tidak mungkin kita meninggalkan kecuali yang disukai oleh Nabi, dan tidak mungkin kita meninggalkan di sini asap rokok ataupun merokok ya. Tapi yang kita tinggalkan adalah ibadah yang bernilai pahala. Ingat, ini kampung halaman Nabi dan kita sedang bertetangga dengan Nabi. Jagalah tetangga tersebut. Hubungan bertetangga dengan Nabi bukan hubungan sembarangan. Kita harus menjaga etika, menjaga adab dan akhlak. Dan yang harus kita kedepankan, terutama jika kita berada di kampung halaman Nabi, adalah adab dan etika kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada orang tua saja kita tidak berani melakukan yang demikian, apalagi di kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian ikhwatul Islam? Karena ini daerah yang barokah. Maka manfaatkan keberkahan tersebut untuk beribadah. Maka kemana kita telah menyebutkan orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar, mereka telah mencontohkan keberkahan tersebut. Mereka berlomba-lomba melakukan amal ibadah, dan di antara salah satu amal ibadah yang mereka lakukan adalah di mana mereka berlomba-lomba. Tidak ada nilai pahala di sana kecuali mereka akan menjadi yang terdepan. Mereka selalu berlomba untuk berjihad, atau mereka selalu berlomba untuk melakukan kebaikan. Bahkan pernah suatu cerita ikhwatul Islam, pernah terjadi adanya perang Tabuk. Perang Tabuk ini ikhwatul Islam adalah perang yang terjadi kurang lebih pada tahun ke-9 Hijriah, dan ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Perang yang dialami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat banyak sekali. Yang diikuti oleh Nabi kurang lebih 19 peperangan diikuti oleh Nabi selama Nabi berada di kota Madinah. Itu yang diikuti oleh Nabi. Yang tidak diikuti oleh Nabi lebih banyak lagi. Nah, dari 19 peperangan yang diikuti oleh Nabi, tidak semuanya diceritakan di dalam Al-Quran, hanya beberapa saja. Badar, Uhud, Khandaq, kemudian Khaybar, kemudian perang Mu'tah, kemudian Fathu Makkah, kemudian perang Tabuk, perang Hunain. Tidak semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari 19 yang tadi diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atau yang diceritakan oleh Allah adalah perang Tabuk. Dan Tabuk itu dari Madinah ikhwatul Islam, jaraknya 2 kali lipat dibandingkan dari Madinah menuju Mekah. Artinya jauh. Dan itu ikhwatul Islam karena biasanya perjalanannya 12 jam atau kurang lebih 12 jam. Dan ketika terjadi perang ini ikhwatul Islam, betul-betul ujian bagi kaum muslimin. Ujian yang pertama, dikala terjadi perang Tabuk, itu adalah musim panas. Kita tahu berjalan di musim panas itu sulit sekali. Kalau sesekali kita ingin merasakannya, nanti di siang hari setelah sholat duhur, kita keluar dari Masjid Nabawi dan jangan menggunakan sendal. Agar kita tahu, dan ini belum musim panas sudah lewat. Ini adalah musim yang kalau bahasa kita musim yang biasa-biasa saja, tidak panas. Nah, perang Tabuk ini terjadi di musim panas. Artinya para sahabat tahu kalau di musim panas ini mereka akan melakukan perjalanan yang pasti melelahkan dalam jarak yang 2 kali lipat dikala mereka pergi ke Mekah Al-Mukarramah. Bukan jarak yang sedikit. Kita saja ke Mekah, dari Madinah ke Mekah 6 jam, dan itu pun 5 jam tidur. Ya atau tidak? 6 jam perjalanannya, 5 jam tidurnya. Artinya berarti kita melakukan perjalanan cuma 1 jam, 5 jamnya tidur. Tapi apakah mungkin para sahabat mereka berjalan di atas kendaraannya, berjalan kaki, tidur? 1 bulan ikhwatul Islam, 1 bulan. Bukan sesuatu yang mudah. Kemudian ikhwatul Islam terjadi musim panas, jarak tempuh yang begitu jauh. Kemudian apa lagi? Kalau di musim panas, itu adalah musim di mana kaum muslimin mereka panen hasil daripada perkebunannya. Karena semakin panas, semakin puncak panas itu ada di kota Madinah, maka kurma itu semakin bagus. Makanya panas di kota Madinah betul-betul luar biasa. Sehingga Nabi berpesan kepada kita bersama ikhwatul Islam, Al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun, la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abadalallahu fiha man huwa khairun minhu. Sesungguhnya kota Madinah punya kebaikan yang amat luar biasa kalau kalian tahu. Tapi kita tidak tahu kecuali hanya sedikit sahaja. Sehingga kadang-kadang kita berlalai lengah dikala kita berada di kota Madinah. Makanya Nabi mengatakan Al-Madinatu khairul law kanu ya'lamun. Kalimat law di sini kalau mereka tahu, tapi kita tidak tahu. Makanya semakin kita mengetahui tentang keutamaan kota Madinah, semakin kita memanfaatkannya. Makanya Nabi menyebutkan law kanu ya'lamun, kalau mereka tahu. Tapi jarang di antara kita yang tahu.
Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Tidak satu pun mereka yang meninggalkan kota Madinah karena tidak suka. Karena memang Madinah ini umat Islam tidak pernah menjanjikan dunia. Apalagi di zaman Nabi, setelah zaman Nabi, Madinah apa yang ada di dalamnya? Panasnya panas sekali. Makanya nanti sesekali coba umrah kalau ada rezeki, dan semoga Allah berikan rezeki. Umrah di musim panas, kemudian tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya umrah lagi di musim dingin. Agar kita tahu bagaimana panasnya begitu panas, dinginnya begitu dingin. Makanya Nabi menyebutkan hadis ini ikhwatul Islam, sehingga dikala kita berada di kota Madinah, maka yang harus kita kedepankan adalah kesabaran, adab dan etika, karena kita di sini beribadah kepada Allah apapun yang terjadi, karena tidak semua yang kita inginkan bisa terjadi dan bisa terwujud. Kita menginginkan yang lebihkan namun tidak bisa, kita menginginkan ini namun tidak bisa. Maka di saat itulah kita harus mengedepankan sifat sabar, karena kita tidak ingin menjadi orang yang digantikan oleh Allah dengan makhluk yang lainnya. Makanya Nabi mengatakan illa abadalallahu fiha man huwa khairum min. Karena kalau kita tidak mau melakukan yang demikian, Allah akan ganti makhluk yang lain. Artinya masih banyak orang yang ingin datang ke kota Madinah, kemudian mereka sabar dikala mereka berada di dalamnya. Nah, begitulah ikhwatul Islam di musim panas. Maka di antara salah satu kenapa di Madinah musim panasnya begitu luar biasa, walaupun di tempat lain ada yang panasnya masih ada yang sama, ada yang lebih, tapi semakin panas di kota Islam maka kurma itu semakin bagus, hasilnya semakin bagus. Makanya kalau kita pergi ke kebun kurma di musim panas, maka kita lihat kurma itu semuanya keluar berbuah. Semakin panas semakin banyak buahnya. Makanya sekarang kalau kita pergi ke kebun kurma, tidak ada kurmanya, karena sekarang bukan musim panas. Artinya buah kurma itu tidak keluar karena sudah habis masanya. Tapi semakin panas, semakin kurma itu semakin bagus. Makanya kenapa di kita sulit tumbuh pohon kurma, karena tidak ada musim panasnya. Kalaupun tumbuh kurma, rasanya rasa jeruk. Artinya ikhwan Islam, artinya tentunya tidak sama, karena musim itu yang sangat menentukan. Begitulah ikhwan Islam, sehingga dikala terjadi perang Tabuk ini, para sahabat itu betul-betul diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, perjalanan yang begitu lama, kedua di musim panas, ketiga mereka ingin panen. Mereka yang tanam, mereka yang berusaha, tiba-tiba hasilnya nanti. Karena coba kita bayangkan, pergi 1 bulan, pulang 1 bulan, belum lagi tinggal di sana, bisa jadi berbulan-bulan, korbannya akan habis, tidak dimanfaatkan atau diambil oleh orang lain. Kita yang tanam diambil oleh orang lain, bagaimana rasanya? Kita ada mangga, pohon mangga di rumah, kemudian sedikit buahnya jatuh ke tetangga, bagaimana? Sakit hatinya luar biasa di sini ya. Artinya ikhwatul Islam, itu baru 1-2 pohon kurma, bagaimana dengan kurma yang begitu indah menjadi bahan pokok atau makanan, dan itu merupakan sumber orang-orang Madinah. Kemudian di masa-masa inilah mereka harus meninggalkan kurma, harus meninggalkan panennya, mereka harus berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, apalagi kesulitan yang mereka hadapi dikala terjadi perang Tabuk. Di antara kesulitan yang mereka hadapi, sedikitnya perbekalan. Jadi perbekalan kaum muslimin itu betul-betul sedikit sekali. Karena kaum muslimin bukanlah orang-orang yang kaya, kecuali beberapa orang saja. Maka di saat itulah Nabi SAW senantiasa memberikan motivasi kepada kaum muslimin. Dan ini diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Bagi kita yang tahu artinya ikhwatul Islam, maka kita akan menangis membacanya. Karena kita tahu bagaimana perjuangan para sahabat bersama Nabi SAW. Dan itulah kenapa dianjurkan bagi kita membaca Al-Quran dan sedikit mengetahui maknanya. Karena dikala kita membacanya, kita akan tahu ceritanya, kita tahu maknanya. Di saat itulah kita mudah meneteskan air mata. Ternyata perjuangan para sahabat bersama Nabi SAW betul-betul luar biasa. Salah satunya ikhwatul Islam, karena berjihad itu tentunya mendaftar kepada Nabi SAW. Dan banyak Nabi tidak menerima orang yang berjihad. Kemudian mereka meninggalkan Nabi dalam keadaan menangis. Nabi tahu kalau mereka ingin pergi berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Namun Nabi tidak memiliki perbekalan yang cukup untuk menanggung mereka. Tidak mungkin pergi berjihad tanpa ada persiapan. Persiapan kendaraan, persiapan makanan, semuanya. Sehingga banyak di antara sahabat yang ingin berjihad, namun mereka ditolak oleh Nabi karena tidak ada persiapan. Sehingga apa yang terjadi ikhwatul Islam? Maka Nabi SAW mengumumkan, siapa di antara kalian yang ingin bersedekah? Apa yang terjadi? Coba bayangkan ikhwatul Islam. Ketika diumumkan bersedekah ini, ada sebahagian para sahabat mereka bersedekah dengan 1 mud. Ini namanya 1 mud. 1 mud ada di antara mereka yang bersedekah setengah mud kurma, setengah mud. Kalau setengah mud itu kira-kira kalau kita ambil buah kurma di tangan kita ini bisa berapa menampung? Ada 5.
7, 10, kebanyakan. Coba letakkan korma di sini. Berapa butir korma yang bisa kita tampung di sini? Begitulah yang mereka sedekahkan. Sehingga sebagian orang-orang yang ada rasa kemunafikan di dalam hatinya, bagaimana mungkin Allah menerima sedekah ini? Apa gunanya? 5 butir korma. Untuk siapa? Ini jihad. Perjalanan 1 bulan, Tabuk, di musim panas. Apa manfaatnya korma 5 butir? Dan ini merupakan di antara hinaan dari mereka-mereka yang ada hasad di dalam hatinya, terutama orang-orang munafikun. Tapi Nabi SAW tidak melihat daripada jumlahnya. Yang dilihat oleh Nabi SAW adalah bagaimana keinginan mereka untuk berbuat baik dan ikut serta, ikut andil di dalam berjuang bersama Nabi SAW. Begitulah kita ikhwatul Islam. Mungkin ibadah yang kita lakukan tidak banyak, mungkin sumbangan yang kita berikan tidak banyak, tapi yang Allah inginkan dari kita adalah bagaimana kita ikut andil dalam agama, terutama dikala kita melakukan kebaikan di kota Madinah. Itu yang diinginkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelahnya ikhwatul Islam baru datang Utsman. Kemudian dengan datangnya Utsman bin Affan, kita tahu Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu adalah manusia yang dimuliakan oleh Allah, dan dia adalah manusia yang paling mulia, yang nomor 3 setelah para nabi dan para rasul. Karena yang paling mulia di dunia adalah para rasul, dan yang paling mulia di antara para rasul tersebut adalah ulul azmi. Yang paling mulia di dunia adalah para rasul. Yang paling mulia di antara para rasul tersebut adalah 25 yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran itu ada 25. Semua yang 25 ini adalah rasul, bukan nabi, tapi rasul. Berarti kalau rasul termasuk dalamnya nabi. Kalau nabi bukan berarti rasul. Kemudian di antara 25 ini yang paling mulia adalah 5 yang kita kenal dengan ulul azmi. Dari yang 5 ini yang paling mulia ada 2, yaitu Khalilur Rahman. Dan dari Khalilur Rahman ini yang paling mulia adalah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Itu urutannya. Kemudian setelah para rasul, yang paling mulia adalah 124.000 para nabi. Kemudian setelah para nabi, yang paling mulia sedunia adalah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama, kemudian Umar yang kedua, kemudian Utsman yang ketiga, dan seterusnya. Agar kita tahu bagaimana kemuliaan umat Rasulullah SAW. Kemudian Abu Bakar bukan hanya mulia dari kalangan umat Nabi, dari kalangan semua umat. Begitu juga kemuliaan Umar dan kemuliaan Utsman. Kemuliaan Utsman ini dari semua umat. Dan Utsman ini ikhwatul Islam kita tahu dia adalah menantu Rasulullah SAW, 2 putri Nabi yang dia nikahi. Yang pertama namanya Ruqayyah, yang kedua namanya Ummu Kulthum. Dikala Utsman menikah dengan Ruqayyah pada tahun kedua Hijriah, Ruqayyah ini meninggal, dan itu bertepatan dikala terjadi perang Badar. Makanya ketika terjadi perang Badar, Utsman tidak ikut. Kenapa tidak ikut? Nabi yang melarangnya. Karena putri Nabi sedang sakit bernama Ruqayyah, sehingga Nabi mengatakan, kamu jaga Ruqayyah. Ketika kaum muslimin mendapatkan hasil rampasan dari perang Badar, Utsman tidak ikut, tapi Utsman mendapatkan bagiannya. Artinya seolah-olah Nabi mengatakan Utsman itu ikut dalam peperangan Badar, tapi dia tidak bisa karena menjaga putriku. Ketika kaum muslimin mendapatkan kemenangan di Badar, tapi Utsman mendapatkan berita duka. Baru saja dia selesai menguburkan putri Nabi yang bernama Ruqayyah. Kemudian setelah meninggalnya Ruqayyah, maka Nabi menikahkan dia dengan Ummu Kulthum. Ummu Kulthum juga meninggal. Apa kata Nabi? Kalau kami masih punya yang ketiga, kami akan nikahkan kamu dengannya. Artinya kalau Nabi masih punya putri yang lain, maka Nabi akan menjadikan Utsman sebagai menantunya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah ikhwatul Islam. Artinya Utsman itu adalah menantu Nabi SAW, dan dia selain menantu Nabi, dia adalah orang yang terbaik, yang nomor 3 sebagaimana yang telah kita sebutkan. Utsman ini ikhwatul Islam banyak punya cerita, dan salah satunya dikala terjadi perang Tabuk. Ketika Nabi SAW memberikan motivasi bersedekah kepada para sahabatnya, maka datanglah Utsman. Utsman ini membawa, karena melihat Nabi dalam keadaan sulit ikhwatul Islam, maka dibawalah kepada Nabi SAW uang keping jumlahnya 1000 dinar. 1 dinar itu ada yang menyebutkan 3 juta, dan 4 juta, ada 5 juta. Anggaplah kita ambil 4 juta. Kalau 1000 dinar berapa kira-kira? Nah, berapa 1000 dinar? 4 miliar ya. Itu baru sedekah 1. Itu baru 1 sedekah. Kemudian apa kata Nabi SAW?
ma darra Utsman, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ini harta yang banyak sehingga Nabi bangga, sehingga Nabi nanti akan bisa berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk perbekalan kaum muslimin. Sehingga Nabi membolak-balikan harta tersebut dan sambil mengatakan, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yawm, ma darra Utsman ma fa'alahu ba'dal yawm. Apapun yang dilakukan oleh Utsman setelah ini tidak akan memberikan mudarat kepadanya, artinya pasti masuk surga. Itulah bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Utsman mendengarkan kalimat ini, maka dia tambah lagi 100 ekor unta, ditambah lagi 100, ditambah lagi 100. Artinya dialah yang pada akhirnya menjadi sponsor bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dikala terjadi perang Tabuk. Maka wajar ikhwatul Islam, sampai sekarang Utsman itu diabadikan sejarah dan sedekahnya. Makanya nanti bagi kita yang tinggal di bagian dekat Bani Satifah, dekat hotel-hotel yang ada di sana, maka kita akan temui ada namanya Waqaf Utsman bin Affan. Coba bayangkan, sampai sekarang Utsman bin Affan ada ATM-nya. Itulah kalau bahasa kitanya, orang-orang yang datang setelahnya mengabadikan peninggalannya. Terlalu banyak jasanya kepada kaum muslimin, terlalu banyak sedekahnya. Dan memang pantas ikhwatul Islam itu adalah menantu Rasulullah SAW, dan itu adalah orang-orang yang paling mulia dan orang-orang yang dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Terlepas daripada itu semua, agar kita tahu bagaimana kaum muslimin mereka berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba itu ikhwatul Islam bukan masalah banyaknya, tapi masalah kualitasnya. Makanya ada di antara kita yang kadang-kadang sholat itu tidak banyak, tapi kualitasnya betul-betul luar biasa. Sempurna bacaannya, sempurna sujudnya, sempurna rukunya. Begitu juga dikala mereka berzikir, sempurna zikirnya. Dikala mereka baca Quran, sempurna bacaannya. Dan itulah yang dianjurkan bagi kita untuk melakukannya selama kita berada di kota Madinah. Karena Madinah ini adalah tanah yang barokah. Apapun ibadah yang kita lakukan di sini dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu pahala yang dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah salat. Semua pembahasan yang tadi kita sebutkan itu baru mukadimahnya. Nah, ini baru isinya. Siap ya? Tadi kata Islam. Di dalam sebuah hadis yang masyhur agar kita tahu bagaimana kemuliaan yang ada di kota Madinah, terkhusus dalam Masjid Nabawi. Dalam hadis yang dibacakan oleh sahabat atau yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini masyhur ya. Hadis yang mungkin selalu kita mendengarnya, tapi kita ingin mengambil petikan makna yang ada di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun fi masjidi hada khairun min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram." Itu adalah riwayat yang dibawakan oleh sahabat Abu Hurairah, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari riwayat yang lain, dari riwayat Jabir bin Abdullah ada tambahannya, "Salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwa illa al-Masjidil Haram wa salatun fil Masjidil Haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwa." Kita akan ambil satu-satu hadis ini ikhwatul Islam, kemudian akan kita berusaha mensyarahkan agar kita tahu ternyata kemuliaan yang ada di kota Madinah itu sangat banyak sekali, tinggal bagaimana kita berusaha untuk melakukannya. Nabi mengatakan salatun, salat. Dan ini merupakan di antara ibadah yang paling mulia, satu-satunya ibadah yang diwajibkan di langit sana. Dan kita tahu ibadah yang lainnya diwajibkan dikala Nabi berada di bumi. Ketika mewajibkan ibadah salat, maka salat diwajibkan di langit agar kita tahu bagaimana kemuliaan salat, dan agar kita tahu bagaimana mulianya orang-orang yang salat, dan agar kita tahu bagaimana hinanya orang-orang yang meninggalkan salat. Makanya diawali dengan kalimat salat. Kemudian ikhwatul Islam, salatun, salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sekedar pengulangan, Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam bahasa Arab ada namanya nakirah dan ma'rifah. Misalnya kalimat salatun, misalnya kita ambil kalimat ma'un misalnya. Kalimat ma'un bisa kita baca dengan al-ma'u atau kita baca dengan ma'un. Kita baca dengan al-ma'u dengan menggunakan alif lam, atau kita baca dengan ma'un dengan tanwin tanpa alif lam. Karena alif lam dengan tanwin dua hal yang bermusuhan, tidak boleh bertemu. Di dalam kaidah bahasa Arab tidak boleh digabungkan antara alif lam dengan tanwin. Bisa dipahami? Misalnya al-ma'un, itu adalah kalimat yang salah. Kita ambil satu-satu. Kita ambil alif lamnya al-ma'u, atau kita hilangkan alif lamnya, kita ganti dengan tanwin ma'un. Itu kaidah umum. Nah, kalau kita menggunakan alif dan lam, itu disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu artinya sesuatu yang diketahui, sesuatu yang jelas. Misalnya kita menyebutkan ini al-ma'u,
maka sudah pasti yang kita sebutkan adalah kalimat ini dan air ini. Ini air yang kita inginkan, maka disebut dengan al-ma'u. Tapi kalau kita menggunakan dengan kalimat ma'un, air, tolong ambilkan air misalnya, kita tidak tahu air yang mana, bisa jadi air ini, bisa jadi air yang ada di kita, bisa jadi air yang ada di sana, kita tidak tahu. Sehingga disebut dengan nakirah. Nakirah itu artinya sesuatu yang tidak jelas, maka disebut dengan nakirah. Maka ada bahasa amar ma'ruf nahi mungkar, dan mungkar disebut dengan mungkar. Kenapa disebut dengan mungkar? Kenapa disebut dengan mungkar? Mungkar itu karena kita tidak pernah tahu sebelumnya, bukan adat kaum muslimin atau bukan adat kita. Misalnya ada di daerah kita, ini perkara yang mungkar, artinya kita tidak tahu, maka disebut dengan mungkar. Makanya ada namanya hadis mungkar. Hadis mungkar itu hadis yang tidak diketahui, maka disebut dengan mungkar. Dan ada juga namanya malaikat mungkar. Kenapa disebut dengan malaikat mungkar? Karena kita tidak pernah berkenalan sebelumnya, kita tidak kenal, maka disebut dengan mungkar nakir. Diambil dari bahasa yang sama, mungkar. Disebut dengan mungkar karena dikala kita masuk ke alam barzakh, dia datang secara tiba-tiba langsung bertanya, man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kita tidak tahu. Yang malaikat mungkar ini tahu jawaban dari kita. Kalau kita jawab alhamdulillah, kalau tidak maka dia siap-siap untuk memukulnya habis cerita. Dia tidak pernah tahu ini fulan, ini alani fulan, ini anak fulan, ini anak fulan, tidak ada. Maka ini disebut dengan mungkar. Dikala kita berada di alam barzakh ikhwatul Islam, tidak ada yang namanya perantara. Oh saya ini fulan, saya tidak akan diazab, tidak ada ceritanya. Karena malaikat ini tidak pernah tahu tentang kita, tidak ingin tahu. Makanya disebut dengan malaikat mungkar. Tidak ada hubungannya dengan kita. Dan dia bukan ordal, orang dalam kalau bahasa kita ini. Tidak ada sejarahnya ordal yang berkuburan. Oh orang dalam saya fulan, orang dalam saya fulan, tidak ada. Maka namanya adalah mungkar. Tugasnya bertanya. Kalau bisa menjawab alhamdulillah, kalau tidak maka siap-siap untuk dipukul. Yang apabila dipukulkan kepada gunung, maka gunung akan hancur. Bagaimana kalau dipukulkan ke jasad kita yang begitu lemah? Maka disebut dengan malaikat mungkar. Bukan berarti dia mungkar. Mungkar itu karena disebut dengan mungkar karena dia tidak pernah kenal atau kita tidak pernah kenal dengannya. Kita tidak tahu, asing bagi kita, maka disebut dengan mungkar. Begitu juga dengan nakirah. Kalimat nakirah, kalimat yang tidak jelas, artinya kita tidak tahu. Misalnya disebut dengan ma'un, air yang mana kita tidak tahu. Bisa jadi ada beberapa alternatif, yang ini, yang itu, semuanya masuk. Begitulah kalimat yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Salatun, salat. Ma'rifatan nakirah. Ma'rifatan nakirah. Apa bukti nakirah? Tanwin yang ada di belakangnya tanpa menggunakan as-salatu. Nabi tidak mengatakan as-salatu, tapi Nabi mengatakan salatun. Sehingga Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyatakan dari hadis Nabi yang mulia ini, seolah-olah kalau ada di antara kita yang bertanya, ya Rasulullah, ketika kami berada di kota Madinah, ketika kami berada di dalam masjidmu, salat apa yang harus kami lakukan? Maka Nabi sudah memberikan jawaban secara otomatis dalam hadisnya. Wahai umatku, ketika kalian berada di masjidku, lakukan semua salat yang bisa kalian lakukan di dalamnya tanpa terkecuali. Bisa dipahami? Jadi salat yang kita lakukan dikala kita berada di Masjid Nabawi, lakukan semuanya semaksimal mungkin. Kalau salat wajib sudah pasti, kalau salat sunat maka usahakanlah semuanya. Mulai dari salat sunat fajar, salat pembuka siang yang pahalanya luar biasa, salat syuruk yang pahalanya sama dengan orang melaksanakan ibadah haji, salat duha, salat orang-orang yang bertaubat kepada Allah, kemudian salat 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, kemudian salat rawatib yang kita kenal dengan rawatib, kemudian 4 rakaat sebelum asar, kemudian salat di antara setiap azan dan iqamah, kemudian salat witir, salat malam. Kemudian salat witir itu adalah bagian daripada salat-salat sunat. Dianjurkan bagi kita berada di sini, selama kita berada di sini, untuk melakukannya di dalam masjid Rasulullah SAW. Padahal ikhwatul Islam, padahal kalau secara hukum kita bisa melakukan atau kita tidak kita boleh tidak melakukan salat sunat. Kenapa demikian? Karena status kita di sini rata-rata banyak yang musafir. Dan tidak tinggal di kaidah musafir itu ikhwatul Islam, apabila ada seseorang yang menginginkan suatu tempat dan dia sudah berniat bahwa dia berada di tempat tersebut kurang dari 4 hari, 4 hari atau kurang, tidak termasuk hari kedatangan, tidak termasuk hari keberangkatan. Berarti kalau kita hitung 6 hari,
Bisa dipahami? Tidak termasuk hari keberangkatan, tidak termasuk hari kepulangan. Apabila ada orang yang ingin berada di suatu tempat, kemudian tidak lebih daripada 4 hari, maka dia statusnya boleh untuk menjamak dan mengqasar. Tapi kalau dia sudah berkeinginan ada di suatu tempat lebih daripada 4 hari, mulai dari hari pertama kali dia datang, dia statusnya sama dengan orang yang mukim. Karena status kita itu ada 3. Yang pertama musafir, yang kedua muqimun, yang ketiga muwaqinun. Musafir orang yang safar. Mukim orang yang berdomisili di suatu tempat dan dia bukan berasal darinya. Orang yang muwaqin orang yang betul-betul berasal dari tempat tersebut. Orang, kalau bahasa kitanya pribumi, orang asli di bumi tersebut. Inilah bagian kita. Muwaqin dengan mukim hukumnya sama. Yang berbeza itu adalah orang yang musafir. Maka itu adalah kaidah musafir. Nah, kalau seandainya kita tahu kaidah ini, berarti di sini dikala kita berada di kota Madinah, kita jarang di antara kita yang kecuali 4 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, maksimal 6 hari. Artinya jarang di antara kita yang berlebih. Kalaupun ada yang berlebih itu tidak banyak. Artinya bisa bagi kita untuk sholat hanya sholat wajib saja, sekaligus kita menjamaknya. Iya atau tidak? Tapi kenapa kita tidak menjamak sholat di sini? Siapa yang tahu jawabannya? Kalau ada yang menjamak boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh. Kalau ada yang tidak menjamak boleh atau tidak? Karena orang yang menjamak salat, ingat ikhwatul Islam, bagi mereka yang menjamak salat tidak lagi dianjurkan bagi mereka salat sunat. Bisa dipahami? Kalau kita jamak, apalagi jamak qasar, apa gunanya kita melakukan salat sunat? Daripada kita menjamak dan mengqasar, lebih bagus kita sempurnakan salatnya. Paham atau tidak? Daripada kita harus menjamak dan mengqasar, lebih bagus kita sempurnakan salatnya. Makanya Imam atau Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan, "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Ini kaidah ya, sedikit kita ambil pelajaran dari yang lain ya. "Lau kuntu musabbihan la atmamtu." Kalau aku musabbih, maka aku akan menyempurnakan. Apa makna musabbih? Seolah-olah Abdullah bin Umar mengatakan, kalau aku melakukan musabbih, musabbih itu adalah salat sunat. Kalau aku melakukan salat sunat, lebih baik aku menyempurnakan salat, atau artinya salat wajib. Kalau aku harus melakukan salat sunat, lebih bagus aku menyempurnakan salat tersebut, tidak aku qasar. Bisa dipahami? Lau kuntu musabbihan la atmamtu. Makanya bagi kita yang menjamak dan mengqasar, tidak dianjurkan baginya untuk melakukan salat sunat. Kalau dia ingin salat sunat, lebih bagus dia tidak jamak dan tidak qasar. Jelas ya? Makanya ada hukum di sini disebutkan oleh para ulama. Ketika ada orang yang menjamak, jamak itu artinya menggabungkan. Ketika kita menggabungkan soal ikhwatul Islam, bukan berarti kita tidak berzikir di antaranya. Dan ini adalah di antara sunnah yang mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Ketika kita sholat zuhur dan asar, kita jamak, kita qasar. Setelah zuhur, cepat kita sholat asar lagi. Tunggu dulu. Mana zikirnya kepada Allah Azza wa Jalla? Bukankah sholat itu ada haknya? Dan hak sholat itu adalah zikir. Ustaz, kita kan jamak. Iya, siapa bilang tidak jamak? Tapi tetap ada haknya. Paling tidak kita ambil zikir yang sederhana, seperti misalnya subhanallah 10 kali, alhamdulillah 10 kali, Allahu akbar 10 kali misalnya. Dan itu tidak akan mengambil waktu yang lama. Baru kita melakukan salat berikutnya. Karena orang yang melarang melakukan ada jedanya itu fakti ikhwatul Islam, diambil dari hadis Abdullah bin Umar ini. Lau kuntu musabbihan, kalau aku bertasbih, makna bertasbih di sini bukan tasbih zikir, tapi artinya salat sunnah. Paham atau tidak? Macam tak paham dia. Paham atau tidak? Paham tak paham, kita ulang lagi ya. Tapi ikhwatul Islam, kita ulang lagi. Musabbih, apabila kita mengartikan dengan tasbih, artinya zikir, maka orang yang melakukan jamak, mereka akan langsung sholat, jamak selesai sholat zuhur, kemudian langsung iqamat, kemudian langsung asar. Tidak, tunggu dulu, ada zikir, ada jedahnya sebentar. Walaupun tidak lama, sebentar saja. Astagfirullah, itu tidak lama, 1 menit selesai. Kemudian baru kita melakukan sholat berikutnya. Dan itu disebutkan oleh para ulama fikih di antara sunnatun mahjurah, sunnah yang sudah mulai ditinggalkan oleh kaum muslimin. Bahkan kalau kita mendengarkan, kita menganggap aneh. Bukan itu yang aneh, kita yang tidak tahu. Artinya agar kita tidak tergesa-gesa bahwa jamak qasar itu langsung menempel, tidak demikian. Tetap ada sunnahnya. Kemudian terlepas daripada itu semua ikhwatul Islam, dikala kita berada di sini, maka hukum asalnya boleh bagi kita untuk menjamak.
Karena kita semuanya sedang safar. Tapi apakah ada di antara kita yang menjamak dan mengqasar? Terlalu rugi kita. Kenapa demikian? Karena kita ingin mengambil setiap manfaat faedah yang ada di sini. Semua solat kita ingin melakukannya karena ada pahala yang luar biasa dikala kita melakukan solat di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan salatun fi masjid hada khairun min alfi salat. Karena orang yang salat di sini akan dilipat gandakan berlipat-lipat ganda. Berapa pahalanya? Berapa pahalanya? Berapa angkat tangan? Yang bisa jawab? Siapa yang jawab angkat tangan? 1000. Ini pertama ya. Berapa? 1000 kali lipat. Siapa yang menyebutkan 1000 kali lipat? Dalam hadisnya itu. Dalam hadisnya itu. Dalam hadisnya tidak itu. Salatun fi masjid itu. Baik, Masya Allah. Para kesehat selalu ya, Masya Allah. Tapi salah ya? Mau dikatakan salah? Baik, berapa pahalanya? Nabi mengatakan khairun. Baik, kita analogikan kepada firman Allah Subhanahu wa taala tentang malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu keutamanya khairun min alfi syahr. Apa artinya? Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan sama tidak dengan lebih baik daripada 1000? Tidak. 1000 dengan lebih baik daripada 1000 sama atau tidak? Sama atau tidak pertanyaannya? Tidak sama. Artinya berarti orang yang beribadah dan mendapatkan malam Lailatul Qadar maka pahalanya minimal 1000. Tapi maksimalnya berapa? Allah mengatakan khairun. Khairun itu akhyar. Khairun itu adalah tafdil lebih. Berapa lebihnya? Allahu a'lam. Begitu juga dikala kita salat di sini. Khairun min alfi salat. Apa artinya? Lebih baik daripada 1000. 1000 sama tidak dengan lebih baik dari 1000? Berarti pahalanya berapa? Lebih baik daripada. Kan itu hadis Nabi seperti itu. Lebih baik daripada 1000. Pertanyaan yang berikutnya, lebih baiknya berapa? Allahu a'lam. Artinya ikhwatul Islam, ternyata ibadah salat pun kita tidak tahu berapa pahala yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ini ada daerah yang barokah. Makkah juga daerah yang barokah. Ibadah yang ditentukan pahalanya juga kita tidak tahu berapa pahalanya. Artinya agar kita berlomba-lomba untuk beribadah dikala kita berada di dalamnya. Bisa jadi kita mendapatkan 2000, 3000, 1 juta, 2 juta. Allahu a'lam, kita tidak pernah tahu. Karena kalimat khairun itu seolah-olah Allah memberikan jalan terbuka bagi kita untuk berlomba-lomba. Karena memang pembahasan kita adalah bagaimana kita berlomba-lomba beribadah di sini. Jadi kita iri kepada saudara kita yang menangis di Masjid Nabawi, yang menghabiskan waktunya berdoa di dalamnya. Kita tidak iri kepada saudara kita yang belanjanya 1 ton. Kita tidak pernah iri kepada mereka. Kita tidak pernah iri kepada mereka yang berkeliaran di mall-mall Masjid Nabawi yang mencari emas di sana. Kita tidak iri. Irilah kepada mereka yang menjadi tiang Masjid Nabawi. Apa makna tiang Masjid Nabawi? Makanya ada istilah Ahmidah. Ahmidah itu apa artinya? Mereka itu seolah-olah sama dengan tiang. Apa makna tiang? Tidak pernah bergeser dari tempatnya, saking lamanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu banyak sekali orang yang mendapatkan pekerjaan atau titel tersebut. Banyak di antara mereka yang disebut dengan tiang Masjid Nabawi. Kalau kita disebut dengan tiang Masjid Nabawi, bahagia atau tidak? Betul, ini bahagia. Tiang yang mana? Mana tahu nanti tiang kipas angin di luar. Makna daripada tiang ini adalah bahasa yang menunjukkan bagaimana dia duduk lama beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Saya punya teman ikhwatul Islam. Saya hanya sedang bercerita saja. Teman ini berasal dari daerah Yaman dan dia Masya Allah, dia orang pintar sekali, Masya Allah, Allah mabarik. Dia pernah duduk di Masjid Nabawi. Ya, kita statusnya sebagai seorang mahasiswa, tentunya di antara salah satu yang kita lakukan adalah menghafal, banyak menghafalnya. Kemudian dia bisa menghafal dari subuh sampai zuhur. Duduk di Masjid Nabawi di ujung sana tanpa bergerak. Dia paling bergerak lenggok kiri kanan sajalah. Dari pagi sampai siang. Siapa di antara kita yang bertahan dari pagi sampai jam 9 pagi? Dari subuh sampai jam 9 pagi? Jarang kan? Jam 7 sudah mengantuk. Bagaimana kita akan menjadi tiang Masjid Nabawi? Artinya ikhwatul Islam, begitulah mereka. Dan kita iri kepada orang-orang seperti itu. Orang itulah yang harus kita irikan, agar kita tahu bahwa kita di sini adalah untuk bermusabaqah, untuk berlomba-lomba mendapatkan kebaikan dan meraih pahala. Dan semoga kita yang ada di sini mendapatkan pahala yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Allah ampunkan dosa kita bersama, Allah mudahkan langkah kita, Allah angkat derajat kita. Dan insyaallah pembahasan ini ikhwatul Islam akan kembali kita lanjutkan pada pertemuan sebelumnya. Dan setiap pembahasan ini bila lain tidak bukan
hanyalah sekedar memberikan motivasi kepada diri kami pribadi yang pertama kali, kemudian kepada kita yang hadir di sini. Karena memang kita sebenarnya tahu akan keutamaan-keutamaan yang disebut oleh Nabi, tinggal bagaimana kita saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Dan insya Allah besok kita akan kembali membahas tentang keutamaan yang ada di Masjid Nabawi, dan khusus masalah salatnya dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan itu semua. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam. Kita datang ke kota Madinah, kita mendengarkan bahasa yang kita pahami, itu merupakan karunia dari Allah kepada kami yang ada di sini, kemudian kepada kita yang ada di sini, agar kita bisa memanfaatkan. Dan termasuk dalam hadis Nabi, man jaa masjidi hadza lam yatihi illa li khairin yata'allamuhu wa yu'allimuhu fa huwa bi manzilatil mujahidi fi sabilillah. Siapapun yang ada di masjidku ingin belajar agama atau mengajarkannya, maka statusnya sama dengan orang yang berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Kita ingin mengambil keutamaan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, kita cukupkan sampai di sini. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah sudah pasti dari diri kami pribadi, karena kurangnya ilmu kami, karena kebodohan, kejahilan, ketidaktahuan, kealfaan. Kami mohon dimaafkan kalau ada kata-kata yang salah, kalimat yang tidak tepat, bahasa yang kurang bagus, kami mohon dimaafkan. Dan kita selalu berharap bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah kumpulkan kita di kota Madinah dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala bertetangga dengan Nabi, dan semoga kita pun bisa bertetangga dengan Nabi di dalam surga untuk selama-lamanya. Bagi kita yang ada di kota Madinah, semoga selalu istiqamah di dalam agama, selalu melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara kita yang ingin meninggalkan Madinah, pergi ke Mekah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah, semoga Allah menerima amal ibadahnya, Allah kabulkan doa dan permintaannya, Allah jadikan umrahnya adalah umratan mabrurah wa sa'yan mashkura wa dzamban maghfura. Kalau ada di antara kita yang ingin pulang ke kampung halamannya, semoga Allah mudahkan perjalanannya, dilancarkan urusannya, kembali bersua dengan keluarganya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kita selalu menjadi hamba yang terpilih untuk bisa datang ke Mekah Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله